Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG 2023. Perkenalkan, nama saya Agus Bucori. Saya adalah seorang guru TIK di SDPT Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMP PT Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi penggunaan fungsi statistik dalam perangkat lunak pengolah angka Microsoft Excel, yaitu fungsi sum, fungsi average, fungsi min, dan fungsi max. Berikut ini ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Good morning, Bro. Baik, apa kabar kalian pada hari ini? Baik. Ya, Pak Guru doakan semoga kalian juga dalam kondisi yang sehat juga ya. Pak Guru minta ketua kelasnya Jordan untuk memimpin berdoa teman-temannya. Silakan Jordan. Are you ready? Yes, I am ready. Before we start, let's pray. Start. Finish. Oke, terima kasih. Baik, Pak Guru akan absen dulu pada pagi hari ini. Yang pertama, Dwi Ayu Febrianti hadir. Melia Safitri, Chelsea Indahyani, kemudian Paul Marcel, Nur Safitri, Reni, Yeskia, kemudian Jia, kemudian Ayub Saputra, kemudian Juprianto, Indra, Jordan, Fadil Irwansyah, Sinta Meliana, Mutiara Magfira, kemudian Arinda, kemudian Fahira, kemudian Nur Salfa Masri, kemudian ada yang belum dipanggil? Asraf, ya. Oke. Ada ini sudah masuk semua ya? Oke, baik. Ada yang tadi pagi masuk lebih awal? Ada ya? Nah, Pak Guru punya quote, bersiap lebih awal agar kamu siap dan terhindar dari kendala ketika kelas dimulai. Nah, ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Pak Guru minta kalian untuk berdiri sejenak semua. Pancasila, aku yang mendukungmu. Setia proklamasi, setia berkorban.
Pancasila negara pribadi dan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Nah, pada hari ini hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 kita memperingati Hari Pramuka ya. Tadi kita sudah juga melaksanakan upacara ya, dirangkumkan dengan Hari Pramuka. Untuk itu Pak Guru mau berikan kalian salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Baik, terima kasih. Nah, untuk membangkitkan semangat kita ya, biar tidak mengantuk masih pagi, supaya lebih semangat ya. Oke, nanti kalau Pak Guru bilang mana semangatmu, sambil kayak orang sedang semangat, kita sedang berjuang. Mana semangatmu? Oke, mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Siapa kita? Siapa kita? Oke, ye, sudah semangat semuanya ya. Baik. Nah, Pak Guru akan berikan kalian motivasi. Silakan diperhatikan, Pak Guru ada video. Kita simak sama-sama videonya. Perlu diingat bahwa sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Yang terpenting, mulai aja dulu. Cara untuk memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. Akhir tahun bukan berarti akhir dari segalanya, tapi sebagai awal yang baru untuk memulai hari dengan semangat baru. Oke, apa yang bisa kalian dapat dari video yang sudah Pak Guru berikan di depan? Mungkin ada yang bisa menceritakan apa yang sudah didapat dari video ini? Ada? Mungkin yang pertama, sebagai pemenang, bagaimana bisa disebut pemenang kalau dia tidak memulai, ya. Kemudian bagaimana kita bisa dikatakan setelah berjalan 1000 langkah kalau kita tidak mulai berjalan, ya. Kemudian tidak ada kata terlambat, yang penting mulai dulu. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Sebelumnya Pak Guru akan bertanya, kita kemarin sudah belajar toh tentang macam-macam aplikasi pengolah angka. Nah, Pak Guru mau tanya sama kalian, ada yang masih ingat? Mungkin siapa yang mau angkat tangan? Oke, si Ayub, coba silakan Ayub. Microsoft Excel. Ya, benar ya. Kemarin kita sudah mengenal Microsoft Excel. Ada lagi mungkin yang lain angkat tangan? Oke, Jordan. Lotus 123. Oke. Ada Lotus 123. Yang lain mungkin? Ada? Oke, silahkan coba. Open Office. Ya, ada Open Office. Ada yang lain? Kan kemarin banyak tuh. Mungkin Makfira mau? Oke, Makfira ada apa? Apa aja Makfira? Gnome Office. Ya, ada Genome Office. Ada lagi mungkin yang lain? Mau menjawab? Oke. Silakan.
K-spread. Ya, K-spread. Tadi ada apa aja? Ada Excel, ada Lotus, kemudian ada Genome, K-spread, sama siapa? Apa satu lagi? Open Office. Nah, setelah kita belajar kemarin, ada yang kalian tahu apa yang kalian ketahui atau kalian sudah pelajari kemarin tentang kelebihan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel? Coba siapa yang menjawab? Ya, silakan. Mudah digunakan. Ya, mudah digunakan. Ada lagi mungkin yang lain? Ya, Paul. Memiliki kemampuan untuk menyimpan data dalam bentuk angka dengan jumlah yang besar. Oke, ya, benar yang disebutkan oleh si Paul, yaitu memiliki kemampuan untuk menyimpan data dalam bentuk angka dengan jumlah yang besar. Ya, mungkin ada satu lagi yang mengangkat tangan. Jupri, Jupri, silakan. Ya. Menggunakan rumus Excel mudah untuk digunakan atau dipromosikan. Ya, penggunaan fungsi atau rumus yang digunakan itu mudah ya. Ya, baik. Berarti kalian sudah belajar ya, sudah belajar apa yang sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Mungkin yang berikutnya siapa yang bisa menjelaskan manfaat Microsoft Excel? Yang belum ya, yang belum, yuk. Untuk mengolah angka. Ya, untuk mengolah angka. Coba yang lain selain meja. Oke, Mel. Oke. Untuk menghitung nilai. Ya, untuk menghitung nilai atau angka, boleh. Yang berikutnya coba meja sini kayaknya belum nih ya, meja sini. Coba. Silakan. Sini sudah belum kamu? Belum kan? Ayo. Coba apa? Satu lagi. Oh, untuk menghitung nilai. Ya, untuk menghitung angka atau nih boleh. Baik. Setelah Pak Guru bertanya ke kalian tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, sekalian sudah bisa menjawab dengan benar ya, sudah baik. Berarti apa yang sudah Pak Guru sampaikan kemarin setelah kalian pelajari. Nah, baik. Kita ke tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, yang pertama, Pak Guru minta tolong untuk dibacakan oleh kamu, ayo. Yang keras. Membuat sheet yang berisi judul, tabel, dan data yang sudah ditentukan dengan baik dan benar. Ya, jadi kegiatan pembelajaran kita nanti, yang pertama tujuannya adalah kita akan membuat sheet, ya. Sheet itu yang berisi judul, tabel, dan data yang sudah ditentukan dengan baik dan benar. Ya, terima kasih. Yang kedua, Rizky, coba Rizky, silakan dibaca Rizky. Mempraktikkan unjuk kerja penggunaan fungsi statistik untuk tujuan yang sudah ditentukan dengan baik dan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah kita akan praktek, ya. Pak Guru ingin tahu atau kita akan belajar tentang fungsi statistik atau penggunaan fungsi statistik untuk tujuan yang sudah ditentukan dengan baik dan benar. Nah, setelah kita tahu tujuan pembelajaran, Pak Guru akan menjelaskan sedikit garis besar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi nanti kita akan belajar, ya. Kemudian Pak Guru berikan sebuah masalah, kemudian problem, ya. Nanti kalian diskusikan, ya. Setelah kalian diskusikan, nanti sambil praktek,
ya, dipraktekkan kemudian didiskusikan. Setelah didiskusikan nanti kalian presentasikan hasil dari praktek dan diskusi kalian di depan. Mungkin itu ya. Berikut adalah problem yang Pak Guru berikan nanti ke kalian. Jadi di sini Pak Guru kasih skenario Pak Budi, seorang guru yang ngajar di 12 kelas ya, ngajar di 12 kelas, dan dia harus menghitung satu persatu nilai dari masing-masing siswa secara manual. Coba kalian bayangkan, Pak Budi ini ngajar 12 kelas, yang mana setiap kelasnya itu terdiri dari mungkin 25 sampai 30 siswa. Nah, bagaimana mengolah nilai itu, atau bagaimana supaya nilai itu bisa dikerjakan cepat atau efisien atau selesai dengan baik. Nah, sebelum kita belajar ke materi berikutnya, atau sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru ingin membuat kelompok dulu kalian ya. Nanti dengan cara kalian menyebutkan dari 1 sampai angka 8 ya. Kemudian diulang lagi dari angka 1 ya. Dimulai dari yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3. Nah, nanti yang 1 berkumpul dengan yang 1, yang 2 berkumpul dengan 2 dan seterusnya sampai kelompok ke 8 ya. Oke, silakan dibuka kelompoknya. Seperti tadi ya. Yang baik. Oke, jangan dulu nyalakan komputernya, jangan nyalakan komputer. Sudah semua? Coba Pak Guru ulangi, sudah dapat kelompoknya masing-masing? Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan fungsi statistik dalam perangkat lunak pengolah angka, yaitu yang di sini yang akan kita pelajari adalah Microsoft Excel. Nah, fungsi statistik di sini yang kita akan pelajari yaitu fungsi sum, fungsi average, fungsi min, dan fungsi max. Nah, dari permasalahan yang tadi, ya, Pak Budi seorang guru yang mengajar di 12 kelas dan harus menghitung satu persatu nilai dari masing-masing siswa secara manual. Manual itu ya mungkin bisa pakai kalkulator, atau mungkin dihitung pakai tangan mungkin, atau ditulis dulu satu-satu terus dihitung pakai kalkulator satu-satu, yaitu namanya manual ya. Kemudian apa yang akan terjadi? Nah, tanpa menggunakan alat digital ya, apakah Anda bisa menyelesaikan dalam waktu 2 menit? Misalnya di sini Pak Guru kasih contoh soal ya. 4 ditambah 409 dikali dalam kurung 22 ditambah 4 tutup kurung dibagi 2. Mungkin kalian akan benar menjawabnya. Cuman apakah dalam waktu 2 menit selesai? Belum, tidak ya, jawabannya tidak, dan belum tentu ya. Kecuali memang kamu sudah berlatih ya. Atau ya ini, yang kedua pastinya akan sulit atau ya membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita akan belajar fungsi kan? Coba yang keras bantu Pak Guru membacakan di depan. Apa itu fungsi pada Microsoft Excel? Ayo, fungsi merupakan sebuah kode tertentu yang melakukan kalkulasi tertentu di Microsoft Excel berdasarkan susunan argumen yang telah ditetapkan oleh Microsoft Excel. Ya, jadi fungsi merupakan sebuah code ya. Code itu kode ya, yang dapat melakukan sebuah perhitungan atau kalkulasi tertentu pada Microsoft Excel berdasarkan argumen. Argumen itu perintahnya ya. Perintahnya apa? Yang telah ditetapkan pada Microsoft Excel. Misalnya Microsoft Excel ini telah menentukan bahwa argumen untuk menjumlahkan atau mencari nilai tertinggi itu ada ketentuannya. Misalnya menjumlahkan rank ya, menjumlahkan dalam satu rank itu fungsinya apa? Fungsinya sum. Kalau kamu ganti
sumnya itu pakai double M atau U-nya 2 atau S-nya 2, U-nya 1, M-nya 1, apakah bisa dieksekusi? Tentunya tidak, karena kesepakatan atau yang telah ditentukan oleh Microsoft Excel adalah sum itu SUM, ya, sum. Sampai sini mengerti? Baik, nanti kita akan coba juga. Kamu silakan coba pada saat praktek. Coba nanti pas kamu nulis sum, U-nya 2, apakah bisa mencari jumlah dalam satu rank? Apakah error atau memang masih bisa berjalan? Ya. Ya, selanjutnya perlu kita ketahui dalam menuliskan sebuah rumus pada perangkat lunak pengolah angka, Microsoft Excel itu didahului dengan apa? Sama dengan, ya. Sama dengan seperti ini. Jadi kalau kamu masukkan sebuah fungsi, tidak bisa kamu tulis fungsinya langsung. Misalnya sum tadi ya, sum kamu kamu cari nilai dari rank A1 sampai misalnya A8, tentunya nanti akan error kalau tidak diberikan tanda sama dengan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari sum, ya. Fungsi sum adalah fungsi untuk menjumlahkan. Nah, untuk penulisan sum dalam Microsoft Excel itu nanti seperti ini. Sama dengan sum, kemudian dipilih. Nah, ini selnya kan, ini sel aktif. Nah, sel mana yang mau akan kamu jumlahkan? Sel misalnya di sini ada sel berapa ya? Anggap saja ini misalnya B1, B2, di sini ada ya D6, D7. Sum dari sum D6 sampai rank atau dihitung dari D6 sampai F6. Di enter nanti akan muncul jumlahnya 80 ditambah 80 ditambah 89. Nanti akan muncul otomatis, ya. Kita akan berdiskusi. Sebelum berdiskusi, Pak Guru akan bagikan dulu LKPD ke kalian. Ya, nanti kalian ini ya kerjasama ya, dibagi tugasnya. Nanti siapa yang mengisi hasil dari praktek, mana yang mempraktekkan atau gantian prakteknya, ya. Kemudian pas presentasi juga nanti kalian dibagi tugasnya ya. Oke, silakan. Pekerjaan akan lebih mudah jikalau dikerjakan secara bersama-sama. Pekerjaan akan menjadi lama atau sulit ketika dikerjakan sendiri. Bagus. Nah, nanti pada saat kalian diskusi, pada saat kalian praktek, kalian akan Pak Guru ambil nilainya dari nilai sikapnya, nilai praktek, dan nilai keterampilan kalian dalam menggunakan perangkat komputer dan dalam menyelesaikan tugas yang Pak Guru berikan, ya. Bagaimana kalian mengerjakan, bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian bersikap, itu Pak Guru akan nilai. Sebelum praktek, perhatikan ke depan, dengarkan sedikit penjelasan Pak Guru. Jadi untuk kesehatan keselamatan kerja, ya, di dalam lab TIK, yang pertama prosedurnya yaitu pastikan kabelnya sudah tersambung semua ya. Yang kalian perhatikan adalah baterainya sudah nyala atau belum, ya. Karena di sini menggunakan all-in-one, jadi kalian yang perlu diperhatikan adalah baterainya ada atau tidak, dan kemudian nanti yang berikutnya adalah menekan tombol power pada komputernya, ya. Nah, setelah ditekan tombol komputernya, kalian tunggu sampai siap digunakan, ya. Silakan dilakukan. Silakan dicek baterainya, kemudian dihidupkan komputernya. Nah, setelah kalian sudah menyalakan komputer, silakan dibuka Microsoft Excel-nya. Ya, setelah dibuka,
perhatikan tugas yang pertama kalian. Di situ kalian diminta oleh si pandai data untuk membuat sebuah tabel ya atau sebuah sheet yang berjudul daftar nilai kelas 7 semester genap. Kita sebagai Pak Budi ya, kita akan mengerjakan daftar nilai kelas 7 semester genap. Kita akan mencari nilai PKN, kita akan mencari nilai agama, PKN, IPA, matematika, TIK, dan SBD. Silakan dibuat tabelnya. Ya. Ada kesulitan? Belum ada ya? Masih on progress ya? Nilai rata-rata tertinggi. Perhatikan si Meli. Mana yang tertinggi nilai rata-ratanya? Tertinggi. 89, iya, PKN. Budi Santoso dengan nilai 95. Dengan nilai 85. Berapa nilai rata-rata pada mata pelajaran PKN? 89,8. Berapa nilai rata-rata pada mata pelajaran SPD? 88. Berapa nilai rata-rata pada mata pelajaran matematika? 87,2. Nilai rata-rata tertinggi pada mata pelajaran adalah PKN. Nilai rata-rata pada mata pelajaran yaitu. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan silakan. Baik, siapa yang mau bertanya kelompok 4? Saya, Pak. Ya, bagaimana? Saya mau bertanya, fungsi statistik pada Microsoft Excel apa saja? Ya, jadi Indra bertanya kepada kelompok 4, fungsi statistik itu apa aja? Mungkin siapa yang mau jawab? Rizky mau jawab. Ya. Saya akan menjawab fungsi statistik yang dipelajari saat ini, yaitu fungsi sum untuk menjumlahkan, fungsi min untuk mencari nilai terkecil, fungsi max untuk mencari nilai terbesar, dan fungsi average untuk mencari nilai rata. Oke, sudah bisa diterima si. Suaranya masih kurang keras. Oke, katanya suaranya masih kurang keras ya. Jadi yang disampaikan sama si Rizky tadi Pak Guru ulangi ya. Jadi fungsi average tadi ya berfungsi untuk mencari nilai rata. Untuk fungsi min tadi yang disebutkan Rizky adalah untuk mencari nilai terkecil. Kemudian fungsi max atau max digunakan untuk mencari nilai tertinggi, dan sum digunakan untuk mencari jumlah nilai dalam satu range ya. Oke, sudah? Oke. Baik. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
dan anggota saya yaitu dan saya Ayu, dan kami akan membacakan presentasi kami. Ya. Setelah berhasil melengkapi seluruh isi tabel, cobalah jawab pertanyaan di bawah ini. Siapa nilai tertinggi pada mata pelajaran TIK? Budi Santosa. Siapa nilai terendah pada mata pelajaran PKN? Iputu Satriawan. Berapa nilai rata-rata pada mata pelajaran PKN? 89,8. Berapa nilai rata-rata pada mata pelajaran SBD? 88. Berapa nilai rata-rata pada mata pelajaran matematika? 87,2. Nilai rata-rata tertinggi adalah mata pelajaran 89,8. Nilai rata-rata terendah adalah mata pelajaran 82,6. Sudah? Oke. Baik, dari hasil presentasi kelompok 2, apakah ada perbedaan data dengan kalian? Yang keras? Oke, berarti datanya sudah benar ya. Kalau ada berarti mungkin salah ngetik pada saat mengisi nilai ya. Tapi kalau rumusnya tadi Pak Guru sudah lihat pada saat praktek sudah benar ya dalam penggunaan fungsi statistiknya. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Beri tepuk tangan kelompok 2. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk. Baik, untuk mengakhiri praktek kita pada pagi hari ini, kita nonaktifkan komputer kita dengan prosedur kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama, sebelum mematikan komputer, pastikan semua program sudah disimpan. Sudah belum? Baik, silahkan disimpan. Oke, kemudian menyalin atau mengcopy file yang sudah dikerjakan ke piranti pribadi. Ya, silahkan disimpan di drive di situ, atau kalau kalian punya flash disk silahkan di copy di flash disknya masing-masing ya. Kemudian tutup semua program ya, tutup semua program yang masih beroperasi. Pastikan juga lab TIK-nya bersih ya, kertas-kertasnya disusun yang rapi, jangan sampai meninggalkan kotoran di lab TIK ya. Nah, kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang ingin atau mau menjawab atau membuat simpulannya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, ayo. Silakan, ayo. Saya Pak. Ya, silakan. Ayo. Microsoft Excel dapat digunakan untuk mengolah angka seperti fungsi statistik. Fungsi statistik terdiri dari sum, min, average, dan max. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini Microsoft Excel dapat digunakan untuk mengolah angka seperti fungsi statistik. Fungsi statistik apa yang kita pakai atau kita pelajari tadi? Sum, min, average, dan max. Oke, baik. Nah, sekarang kita refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau merefleksikan apa yang sudah kalian dapatkan pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Angkat tangan. Ya, coba Jordan. Yang keras Jordan. Salah satu fungsi Microsoft Excel yaitu menghitung statistik. Ya, dapat menghitung dengan fungsi statistik. Ya, menggunakan Microsoft Excel. Ya, selanjutnya. Ya, mungkin ini dulu ya. Fungsi sum digunakan untuk menjumlah. Ya, boleh. Ya, fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan. Tadi Paul angkat tangan tadi ya, Paul. Yang keras, Paul. Fungsi min digunakan untuk pengurangan. Ya, fungsi min digunakan untuk bukan pengurangan ya, tapi lebih tepatnya itu untuk mencari nilai terkecil ya. Baik. Ya. Ayo, yang keras yuk. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai maksimum. Ya, nilai max untuk mencari nilai maksimum. Ada lagi mungkin yang terakhir?
Fungsi efek digunakan untuk mencari rata. Ya, yang terakhir adalah fungsi average digunakan untuk mencari nilai rata. Pemahaman kalian, Pak Guru akan berikan kalian beberapa soal latihan. Pak Guru akan bagikan dulu. Baik, untuk ketua kelas silahkan dikumpulkan. Bantu Pak Guru untuk mengumpulkan yang ada. Baik, untuk materi berikutnya kita akan belajar menggunakan fungsi lookup atau reference, teks dan logika dalam perangkat lunak pengolah angka Microsoft Excel. Nah, tadi kita sudah belajar fungsi dari statistik. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya fungsi lookup ya, dan reference. Kemudian kita menggunakan fungsi teks ya, dan fungsi logika. Baik. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya Jordan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Are you ready? Yes, I am ready. After we start, let's pray. Gonna pray. Start. Finish. Baik, terima kasih Jordan. Baik, Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian. Semoga apa yang ilmu yang kalian dapatkan pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian praktekkan di rumah dan bisa dibagikan ke teman-teman kalian yang lain atau mungkin saudara-saudara kalian. Dan bisa menjadi bekal kalian di masa yang akan mendatang. Pak Guru sampaikan yang terakhir, karena cuaca juga sangat ekstrim di tempat kita, Pak Guru minta kalian untuk selalu menjaga kesehatan supaya kalian dapat beraktivitas secara normal dan tidak ada kendala. Baik, itu aja dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.